Tapi berita sampai kepada kita, apakah bisa kita buktikan keotentikannya? Bahwasanya wali dulu begini-begini. Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu, Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali. Dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan, bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan, kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali siapa? Kalau begitu caranya, tidak sholat. Tapi saya tidak benar, saya tidak pernah membenarkan cerita itu. Kalau ada yang bilang ceritanya benar, saya bilang mana dalilnya? Sebutkan sanad Anda. Bahwasanya saya telah mendengar dari bapak saya dari kakek saya dari buyut saya dari njit, bahwasanya dari Paijo, Paimin dan Juminten dia melihat Sunan Kalijaga di pinggir kali bertapa kemudian jadi wali. Baik, kalau kamu bisa menyebutkan sanadmu, rangkaian sanadmu, ini derajatnya bagaimana? Apakah mereka benar semua ataukah ada yang tukang dusta, apalagi suka nambah-nambahin, apalagi orang kita suka nambah-nambahin cerita. Ya. Ya makanya nggak bisa kita benarkan berita tersebut. Ini yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Saya dulu pernah ada seorang profesor namanya, profesor di, ya kawan juga di UGM, dia punya buku tentang Wali Songo. Kemudian panitia minta saya nemani dia untuk menceritakan isi bukunya, karena bukunya laris waktu itu, zaman tahun 2000-an atau 99. Saya bilang, aduh saya nggak bisa, karena kalau saya jadi pembanding, pertama yang saya kritiki berita yang sampai kepada kamu tentang kisah-kisah ini benar atau tidak, bisa dibuktikan otentiknya nggak, yang nulis siapa, paham? Kita hanya bisa menduga-duga, tapi kalau kepastian dari kalau hadis ada sanadnya jelas. Saya bilang ini benar, sanadnya bisa diperiksa, kalau dhaif, kalau palsu. Tapi kalau cerita, saya bilang, kakek saya dulu bisa terbang. Coba ente bisa bantah saya? Mana sanadnya Ustaz Firanda? Saya bilang dari bapak saya. Ya, antum harus cek bapaknya Firanda dulu bagaimana. Dhaif atau sikoh, kan begitu. Baru bisa benar, kalau nggak ada yang bisa menilai, gimana ente tahu ini cerita benar atau salah? Kalau katanya semua orang bisa apa? Katanya. Maka saya bilang, ya kita bilang, wali-wali Songo, mudah-mudahan mereka adalah wali-wali Allah, mudah-mudahan mereka adalah orang-orang soleh. Tapi kalau memastikan saya tidak tahu, karena saya tidak tahu berita yang otentik yang sampai kepada saya. Kalau ada kita bisa nilai. Kalau saya ketemu orang tersebut enak, saya akan bertanya kepada ustadz tersebut, Islam pertama kali masuk tahun berapa coba dalam sejarah? Kemudian pertama kali kitab dikarang di Indonesia siapa? Siapa yang ngarang kitab pertama kali di Indonesia? Anggap saja kalau yang ngarang adalah orang abad 100 tahun yang lalu. Sebelumnya siapa? Yang membawa Islam ke Indonesia siapa? Jin. Memangnya Islam masuk ke Indonesia langsung begitu? Dapat ilham masuk Islam begitu? Yang membawa adalah manusia. Dan siapa manusia itu coba? Mbahmu? Mbahnya dia juga enggak. Ayo, yang mengatakan tidak ada Wali Songo itu. Mbahmu yang masuk ke Islam. Mbahmu hidup tahun berapa coba? Ini hanya orang. Ada orang yang mencetak rijal, mencetak ulama, mencetak orang, bukan mencetak buku. Ada mencetak rijal. Islam dari Indonesia masuk dari masa ke masa. Dan mereka yang buku yang diajarkan adalah bukunya ulama-ulama, menganggap cukup dengan bukunya ulama yang sudah ada. Ini adalah alasan orang. Terus siapa yang masukkan Islam ke Indonesia? Dan Wali Songo sudah masyhur dari masa ke masa. Dan keturunannya pun sampai hari ini ada. Berarti dia menafikan keturunan orang-orang hari ini. Berarti keturunan siapa nanti? Keturunan orang-orang ulama-ulama yang masukkan Islam ke Indonesia. Ini adalah tidak tahu maksudnya apa dengan berita semacam itu. Nggak ada bukti loh. Nggak ada bukti loh. Ente Indonesia masuk Islam ini bukti ini. Ajib. Memang apa? Ada berita masuk Islam, ada 60 jin dikirim oleh ulama dari Baghdad ke Indonesia memasukkan orang Islam Indonesia. Ada. Mana buktinya? Kalau jin masuk Islam. Ulama. Dan bagaimana kisah perpindahan ulama-ulama Hadramut ke Gujarat, dari Gujarat ke pantai Pasai, Danau Pasai, Samudra Pasai, kemudian masuk, kemudian berkenal dengan kisah raja-raja bagaimana, dan kuburnya ada, dan alhamdulillah masuk Islam. Sebab yang masih punya mbah-mbah yang mbahnya masuk Islam, mbahnya siapa yang masukkan? Apa mbahnya dia itu masukkan? Dah. Anggap saja kalau mbahnya dia masuk Islam dari turunan ke-7, siapa yang masukkan? Pakai karangan kitab mbahnya dulu. Itu orang membuat fitnah. Ada kedengkian kepada ulama, jauh daripada ulama. Bukan saja Indonesia, lihat tempat-tempat yang lain dimasuk orang-orang ulama masukkan Islam. Tidak harus mengarang buku, mengarang kitab. Dan alhamdulillah para ulama-ulama kiai-kiai gede yang hari ini mengeluarkan ulama nggak punya karangan kitab banyak kok. Banyak hari ini sebagai contoh. Bukan ukuran karangan kitab, dan bukan. Kita ngerti berita mutawatir itu seperti apa. Berita mutawatir bukan sekedar diucap, tapi satu kampung yang menceritakan
Dari orang ke orang, dari orang ke orang. Lah ini mbahmu Islam ya, bapakmu Islam, bapak Islam, mbahmu Islam. Terus cerita. Dari masa ke masa, terus sampai zaman dahulu. Sampai dikatakan abad keempat Hijriah masuk Islam ke Indonesia. Bahkan sebagian mengatakan pada zaman sahabat Nabi SAW. Pada zaman Nabi SAW, zaman sahabat Nabi, bahkan ada yang mengatakan rasanya sampai ke Wak-Wak, Papua sana. Ada peninggalan di sana. Jadi Islam sudah masuk di para sahabat Nabi tadi itu. Apakah perlu apakah bertanya mana bukunya harus begitu? Nggak ketemu. Sebenarnya ada gini loh, kalau Anda menafikan hujah yang nyata ini, lalu Anda harus mendatangkan hujah yang baru. Mana hujahmu? Sekarang paskan kapan Islam masuk ke Indonesia dan buktinya kitab mana kalau dia bisa ngomong gitu. Itu adalah ngomong lantur. Cuman biasanya pengahli fitnah, punya media, radio banyak, televisi dan sebagainya. Anda menyebutkan radio tetangga, haram Anda mendengar radio semacam itu. Karena ada fitnah. Dan alhamdulillah Wali Songo itu keberkahan beliau, keikhlasan beliau, lihat. Menaklukkan raja-raja dengan kelembutan. Besanan dengan raja.